Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan karamah Abun Aziz Samalanga. Firasat beliau terbukti kebenarannya. Abun Abdul Aziz Samalanga adalah seorang ulama besar Aceh. Salah satu karya besar beliau untuk bangsa ini adalah lahirnya ulama-ulama penerus beliau yang gigih, yang mempertahankan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Dari semua murid Abuya Mudawali Al-Khalidi, Abullah yang paling berhasil dalam hal melahirkan kader ulama. Di antara karamah yang Allah berikan kepada Abun adalah banyaknya firasat Abun yang terbukti kebenarannya di kemudian hari. Banyak kisah-kisah yang memperlihatkan kebenaran firasat Abun, terutama dengan para murid-muridnya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan akan firasat seorang mukmin. Ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanziru binurihi. Artinya, takutlah kamu kepada firasat orang mukmin, karena ia melihat dengan nur Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara kisah-kisah tersebut adalah pada suatu hari datang dua santri baru di Dayah Mudi. Pada saat itu menghadap Abun. Salah satu dari santri baru tersebut dipandang oleh Abun dengan cukup lama. Setelah kedua santri tersebut keluar, kedua ditanyakan hal tersebut. Abun menjawab, esok hari ia akan pergi meninggalkan Dayah, sedangkan yang seorang lagi akan bertahan di Dayah selama beberapa saat. Esok harinya hal itu terbukti. Santri yang dipandang oleh Abun tersebut langsung hengkang dari Dayah, sedangkan yang satu lagi tetap bertahan sampai beberapa tahun. Abun pernah ditanyakan oleh salah satu muridnya, mengapa Abun tidak membentuk ikatan alumni sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Tebin Raya pada Dayah beliau Darussaadah. Abun menjawab, itu tidak perlu saya pikirkan. Suatu saat akan dipikirkan oleh mereka sendiri. Hal ini terbukti. Saat ini alumni Dayah Mudi telah memiliki satu ikatan organisasi yang tergabung dalam Yayasan Al-Aziziyah. Pada suatu ketika, ada seorang santri di Aceh yang baru pulang di Arab Saudi. Ia melakukan silaturahmi ke beberapa ulama besar di Aceh dan mendapat sambutan hangat dari beberapa ulama yang dikunjungi. Hingga akhirnya sampai ke rumah Abun. Dalam bincang-bincangnya dengan Abun, santri tersebut mengatakan bahwa ia sengaja bergaul dengan kelompok Wahabi untuk menarik mereka ke jalan yang benar. Mendengar hal itu, Abun dengan segera membantahnya. Puta pegah digata, tajak kawiye, nyan jalu-jalu kalam babah ye, hana tadhe. Apa yang kamu katakan? Kamu itu ingin memancing ikan hiu. Kamu dan kapalmu sudah dalam mulutnya, tapi kamu tidak menyadarinya. Maksud dari ungkapan itu adalah Abun membantah dakwanya bahwa ia berkawan dengan Wahabi demi menarik Wahabi ke jalan yang benar. Abun mengatakan bahwa perbuatannya termasuk akan berakibat untuk dia sendiri. Hal ini terbukti di kemudian hari. Pada saat itu belum tampak geligat yang berbeda pada diri santri tersebut. Ia masih bersikap layaknya lulusan Dayah biasa yang menentang pemahaman Wahabi. Namun lama-kelamaan sikapnya mulai menampakkan perubahan. Ia mulai menyerang amaliyah yang dikerjakan di Dayah
seperti berdoa setelah salat, tahlilian, mencium tangan ulama, kunut dan banyak hal-hal lainnya. Firasat abon tersebut tidak meleset sedikit pun. Pada tahun 1995, saat pemerintah Aceh di bawah Gubernur Syamsuddin Mahmud membawa para ulama-ulama Aceh keliling dunia, santri tersebut sekamar dengan Abu Mudi. Dalam bincang-bincangnya, tanpa sadar ia buka kartu bahwa ia mendapat gaji sekian dari pemerintah Arab Saudi untuk menyebarkan paham Wahabi di Aceh. Sampai saat ini, sikapnya semakin jauh masuk dalam akidah Wahabi seperti yang Abun katakan. Abun juga sering memprediksikan keadaan para muridnya ke depan. Misalnya, ada murid beliau yang beliau katakan bahwa ia akan mengajar ke depan dan bahkan melebihi murid beliau yang lain yang bahkan memiliki kemampuan lebih. Kenyataan di kemudian hari tidak meleset sedikit pun dari perkataan Abun. Abu Mudi menceritakan pada awal Walid Nu, yakni pimpinan pesantren Nurul Aiman Samalanga, hanya mendirikan panti asuhan bukan sebuah daya. Pada suatu ketika, Abun mengatakan bahwa Nya'nu, yakni Walid Nu, suatu saat akan mendirikan daya. Hal ini terbukti bahwa sekarang ini panti asuhan yang dikelolai oleh Walid Nu telah berkembang menjadi suatu daya yang besar yang terletak tidak jauh dari dayah Mudi Mesra. Pada awal-awal Abu Daud Nibong mendirikan dayah, belum didatangi para santri sampai beberapa tahun. Abun telah berpesan bahwa dayah Abu Daud akan maju dan beliau akan kewalahan menyediakan kamar penginapan untuk santri. Saat mendengar perkataan Abun tersebut, Abu Daud Nibong sempat merasa heran. Bagaimana mungkin dayah beliau bisa berkembang seperti itu? Padahal sudah beberapa tahun beliau mendirikan dayah, namun belum ada santri yang datang untuk belajar. Namun sekarang perkataan Abun terbukti kebenarannya. Dayah Darul Huda Luhut Nibong menjadi dayah salah satu terfavorit di Aceh yang jumlah santrinya berada pada urutan nomor 2 setelah dayah induknya, yakni Mudi Mesra. Dan masih banyak lagi firasat-firasat almarhum Abun Aziz yang terbukti kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.